Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Subhi Ramadhani. Saya dari jurusan Informatika semester 5. Sini saya ingin sedikit menjelaskan proses IDA, pre-processing, dan fitur engineering dari data kartu kredit. Pada problem statement, ada perusahaan kartu kredit menghadapi tantangan besar dalam mengidentifikasi nasabah yang berpotensi gagal membayar tagihan pada bulan berikutnya. Jika perusahaan tidak mampu memprediksi risiko ini dengan tepat, maka akan terjadi kerugian finansial, penurunan arus kas, serta meningkatnya beban kredit macet. Lalu di sini kita ada dataset credit card clients berisi informasi keuangan dan perilaku pembayaran nasabah seperti batas kredit, jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, umur, riwayat pembayaran bulan-bulan sebelumnya, ada jumlah tagihan dan pembayaran, lalu ada status default pada bulan berikutnya. Dengan data ini, perusahaan ingin memprediksi apakah seorang nasabah akan gagal membayar pada periode selanjutnya. Langkah awal itu ada import libraries dan data. Pada bagian ini, mengimpor pustaka utama yaitu Pandas untuk manipulasi data berbentuk tabel, NumPy untuk perhitungan numerik, display dari IPython agar output data frame tampil rapi, dan standar scaler dari screen preprocessing untuk menstandarkan skala fitur numerik agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1 sehingga semua fitur memiliki bobot yang seimbang saat digunakan dalam analisis atau pemodelan. Masuk ke eksplorasi data analisis atau IDA. Pada kode pertama itu mengecek missing value. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada data yang hilang atau missing values yang dapat memengaruhi hasil analisis dan model prediksi nantinya. Lalu pada kode df describe itu memberikan statistik deskriptif seperti rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan kuartil untuk kolom numerik sehingga kita bisa memahami karakteristik dasar data seperti sebaran nilai dan potensi outlier. Lalu pada kode berikutnya itu menampilkan distribusi variabel target yaitu default, payment next month yang menunjukkan apakah pelanggan gagal bayar atau tidak gagal bayar pada bulan berikutnya. Grafik ini membantu kita memahami keseimbangan kelas target, apakah data imbalance, misalnya jumlah pelanggan default jauh lebih sedikit dari yang tidak default. Yang penting diketahui sebelum melatih model prediksi. Lalu pada kode ini itu menampilkan distribusi beberapa variabel penting yang berpengaruh terhadap status pembayaran pelanggan kartu kredit. Visualisasi ini membantu memahami pola distribusi seperti apakah nilai ini cenderung normal, miring, atau memiliki outlier. Next, pada kode berikutnya itu menampilkan hubungan kolerasi antar variabel numerik dalam dataset kartu kredit menggunakan heat map atau peta panas. Lalu kita di sini masuk ke data pre-processing. Pada langkah awal kita menghapus kolom ID menggunakan dfdrop columns karena hanya berfungsi sebagai identitas unik pelanggan dan tidak berkontribusi terhadap proses analisis atau prediksi. Dengan menghapus kolom ini, model tidak akan terganggu oleh data yang tidak relevan atau berpotensi menyebabkan bias. Lalu langkah berikutnya kita itu menampilkan nilai unik dari kolom kategorikal seperti education dan marriage
Untuk mengecek apakah terdapat nilai yang tidak valid seperti 0, lalu dilakukan penggantian menggunakan fungsi replace agar nilai-nilai tersebut sesuai kategori semestinya. Ini output sebelum perbaikan, dan ini adalah output setelah perbaikan nilai yang tidak valid. Lalu pada kode ini menyiapkan daftar kolom numerik seperti limit val, age, serta kolom dengan awalan bil AMT dan pi AMT untuk diskalakan menggunakan standard scaler. Proses ini mengubah semua nilai numerik ke dalam rentang distribusi seragam dengan rata-rata 0 dan deviasi standar 1 agar model machine learning dapat belajar dengan optimal tanpa bias terhadap fitur dengan skala besar seperti tagihan atau pembayaran. Lalu di sini kita masuk ke fitur engineering. Pada fitur pertama kita membuat fitur payment dengan menghitung rata-rata status pembayaran. Untuk menggambarkan kebiasaan pelanggan dalam melakukan pembayaran, nilai positif menunjukkan keterlambatan, 0 seperti tepat waktu, dan negatif berarti pembayaran lebih awal. Fitur ini memberikan gambaran umum perilaku pembayaran pelanggan. Lalu pada fitur berikutnya, fitur ini berfungsi untuk membuat fitur baru bernama FVG Bill AMT, yaitu rata-rata total tagihan kartu kredit pelanggan selama 6 bulan terakhir. Pada bagian FBill AMT for I in range 1-7 secara otomatis menghasilkan daftar nama kolom Bill AMT 1 hingga Bill AMT 6 yang masing-masing mempresentasikan jumlah tagihan pada bulan ke-1 sampai ke-6. Fungsi MEAN menghitung rata-rata nilai tagihan tersebut per baris setiap pelanggan, bukan per kolom, sehingga kita memperoleh satu nilai rata-rata tagihan untuk masing-masing nasabah. Nilai ini sangat berguna untuk menggambarkan tingkat rata-rata beban tagihan pelanggan. Pelanggan dengan nilai FVG Bill AMT tinggi biasanya memiliki utang yang lebih besar dan potensi risiko gagal bayar lebih tinggi. Lalu pada codingan selanjutnya itu di sini kita membuat fitur pay ratio, dihitung dengan membagi total pembayaran terhadap total tagihan, total pay dibagi dengan total bill, untuk mengukur kemampuan bayar pelanggan secara proporsional. Semakin tinggi nilainya, semakin besar kemungkinan pelanggan membayar tagihan tepat waktu, dan tambahan +1 digunakan untuk menghindari pembagian 0 pada pelanggan tanpa tagihan. Lalu di sini kita membuat dua fitur baru, yaitu ada total bill dan total pay. Dibuat dengan menjumlahkan total tagihan dan total pembayaran selama 6 bulan terakhir. Fitur ini membantu model mengenali pelanggan yang sering menumpuk tagihan atau rajin membayar, sehingga dapat memperkirakan risiko gagal bayar dengan lebih akurat. Pada fitur terakhir ini, jadi kode ini digunakan untuk membuat fitur baru bernama AVG Pay Delay yang mempresentasikan rata-rata keterlambatan pembayaran pelanggan selama 6 bulan terakhir. Fitur ini sangat berguna untuk model prediksi karena menggambarkan pola disiplin pembayaran pelanggan secara keseluruhan. Jadi mungkin itu saja